Selanjutnya dari Najwa. Najwa melakukan judul dampak komunitas online terhadap kesejahteraan emosional pengguna media sosial. Ya, judulnya sudah baik ya, hanya kurang di sini ya. Kalau ini untuk skripsi itu kita lebih kaku judulnya ya. Jadi bukan dampak tapi pengaruh. Pengaruh komunitas online terhadap kesejahteraan emosional pengguna media sosial. Nah, bisa ditambahkan di sini studi kasusnya di mana? Misalnya pada mahasiswa UNPI, studi kasus pada titik-titik ya, titik terserah nanti di mana. Di sini variabel X-nya itu komunitas online, variabel Y-nya itu kesejahteraan emosional pengguna media sosial ya. Boleh seperti itu ya, dengan catatan bahwa ada teori yang menjelaskan atau konsep yang menjelaskan tentang kesejahteraan emosional. Ya, itu apa ya? Kesejahteraan emosional pengguna media sosial seperti apa? Terus komunitas online tentu saja itu ada ya. Kita lihat masalahnya bagaimana interaksi dalam komunitas online mempengaruhi kesejahteraan emosional pengguna. Nah, ini juga belum masalah, tapi ini pertanyaan penelitian ya. Seperti apa masalahnya? Nah, masalahnya kita fokus ke kesejahteraan emosional atau variabel Y-nya. Nah, di sini jelaskan apa sesuai fakta, sesuai data, bagaimana kesejahteraan emosionalnya di pengguna media sosial ya. Itu jelaskan. Ya, seperti apa misalnya ya sudah barang tentu kan yang jelek ya. Berdasarkan contohnya berdasarkan hasil kajian dari Universitas Putra Indonesia kan yang sudah diterbitkan maksudnya kajiannya. Berdasarkan kajian dari Universitas Putra Indonesia, contoh yang Najwa itu misalnya berdasarkan kajian di UNPI menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial pengguna media sosial di bawah standar yang ditetapkan pemerintah. Misalnya seperti itu, ya, misalnya seperti itu. Si rendah lah gitu ya. Atau bawah standar di bawah standar WHO. Nah, ya ini kita masih berandai-andai ya. Tapi berandai-andainya itu masalah yang benar seharusnya gitu. Nanti tinggal tunjukkan fakta yang benarnya seperti apa. Oke, tiga lagi. Yang kelima ada Ananda. Ananda judulnya Pengaruh Komunikasi Keluarga terhadap Pembentukan Identitas Generasi Z. Nah, ini sudah benar ya, tinggal tunjukkan populasinya di mana ya, bisa bisa pakai studi kasus. Oke, kita lihat masalahnya apa saja. Nah, ini juga masih pertanyaan penelitian ya. Jadi apa masalah yang eh,
seharusnya ya yang tepat seandainya. Tapi nanti masalahnya harus benar-benar sesuai fakta. Generasi Z ya masih mencari identitas diri misalnya. Atau misalnya banyak generasi Z yang masih mencari identitas diri karena kurangnya dukungan keluarga. Nah, misalnya seperti itu. Nah, informasi dari masalah ini harus didukung oleh teman-temannya itu ya mencarinya. Ini hanya menunjukkan masalah itu seperti ini nih, ya. Oke. Selanjutnya dari Pito, judulnya pengaruh gadget terhadap anak di usia dini. Terhadapnya dua kali ini. Pengaruh gadget terhadap anak di usia dini terhadap kehidupan sehari-hari mereka dalam lingkungan sekitar. Nah, ini judulnya nah, di con di apa tidak di judulnya Pito ini masih cara penulisannya masih belum tepat. Ini dikembalikan lagi nih. Pito Y-nya mau berapa ya? Kalau di sini kan judulnya seolah-olah Y-nya dua ya. Kalau memang Y-nya ada dua, itu judulnya bukan begini ya, tapi pengaruh gadget terhadap anak di usia dini dan dampaknya. Nah, kalau itu boleh tulis dampak ya. Dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari gitu. Nggak usah pakai lingkungan sekitar ya. Karena lingkungan sekitar nggak menunjukkan apa namanya, nggak menunjukkan objek ya. Nah ini baru di sininya tulis studi kasus di mana misalnya di komunitas kah ya komunitas anak ataukah di pecandu narkoba atau apa ya pecandu gadget ya terserah atau misalnya mau di salah satu wilayah boleh ya wilayah desa wilayah kabupaten misalnya boleh ya. Jadi judul yang tepat tuh seperti ini pengaruh gadget X ya variabel X terhadap anak di usia dini ya anak di usia dini berarti Y-nya ya Y1 dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Nah, itu dampak sosialnya pada kehidupan kehidupan sehari-hari itu menunjukkan sosialnya ya. Karena ini bidangnya ilmu komunikasi ya buat saya sih nggak apa-apa lah ya. Tinggal nanti Vito benar-benar mencari konsep apa itu anak usia dini ya dan apa yang dapat mempengaruhinya anak usia dini itu ya khususnya terhadap gadget terus kehidupan sehari-hari anak usia dini itu seperti apa ya dan yang bagusnya seperti apa yang jeleknya seperti apa. Nah, nanti setelah konsepnya dapat ya itu baru bisa dimasukkan ke judulnya ya. Nah, ini penentuan judul tanpa Bapak lihat dulu konsepnya ya. Nanti coba teman-teman tanyain lagi, misalnya ke ahli psikolog ya, psikolog anak, cek ke ahli parenting ya, itu silakan cek lagi ya, karena kemampuan ilmu Bapak juga terbatas ya, ya kecuali sambil searching lagi, karena setiap dosen itu ada kepakarannya sendiri-sendiri ya.
Silakan, tapi secara judul itu harusnya seperti ini ya, selama konsepnya memang masuk ya, teori dan konsep ya, minimal konsepnya lah. Kita lihat masalah yang diajukannya. Bila anak sudah mengerti dalam gadget, maka anak akan kurangnya dalam perkembangan sosial. Nah, saya paham Pak maksudnya kemana ya. Cuma penulisannya ya, jadi yang tepat itu yang SPOK aja. Misalnya terdapat anak yang yang kurang dalam perkembangan sosial ya di kehidupan sehari-harinya akibat pengaruh gadget. Nah, seperti ini ya penulisan yang tepatnya itu seperti ini. Nah, terus nanti harus balik lagi. Data dan faktanya itu harus benar ya. Yang